TRK2 bersama saya. Perkenalkan, nama saya Anita Rahmi Handaratri. Mungkin teman-teman ada yang belum pernah masuk kelas saya. Saya dari Teknik Kimia ITN. Jadi saya saat ini dosen DPK di sana ya. Jadi saya membantu untuk TRK2 di Polinema. Nah, untuk pertemuan pertama ini saya mau perkenalan dulu. Kita kan hari Selasa sama Rabu ya, Selasa sama Rabu. Jadi untuk apa namanya? Untuk hari ini perkenalan, besok sudah mulai kita masuk ke review dari mata kuliah TRK. Nah, untuk kontrak kuliah ini ya, kontrak kuliahnya saya share dulu. Ini jadi TRK2 ini ada 2 kali pertemuan dalam seminggu untuk hari Selasa sama hari Rabu. Kemudian teman-teman juga mungkin sudah tahu, jadi kita hybrid ya. Kalau hybrid itu setengah luring, setengah daring. Jadi untuk awal semester 4 minggu awal ini kita jatahnya adalah daring. Kemudian nanti baru luring atau offline. Kemudian nanti daring lagi, offline lagi, seperti itu. Nah, ceritanya ya, teknik reaksi kimia 2 ini gambarnya pabrik. Jadi alat utama dari pabrik itu kan reaktor ya. Nah, kita nanti di TRK2 ini banyak membahas mengenai volume, mengenai konversi dan sebagainya yang berhubungan langsung dengan reaktor. Kalau yang TRK1 kan banyak kita teori mengenai bagaimana kita mengubah konsentrasi, memanfaatkan konsentrasi menjadi konversi dan sebaliknya gitu ya. Jadi kita banyak di teori awal tentang reaksi kimia di macam-macam reaksi kimia seperti itu. Nah, untuk yang TRK2 nantinya dibahas masih sistemnya adalah homogen. Jadi untuk kelas D3 ini yang pokok bahasan utamanya masih jenis reaksi yang sistemnya yang homogen, artinya satu fase. Jadi kalau homogen misalkan fasenya padat sama padat, atau mungkin cair sama cair, atau gas sama gas itu ya. Jadi masih homogen. Dan yang akan kita bahas adalah reaktor batch, reaktor mixed flow, plug flow, seperti itu. Nanti ada reaksi seri atau reaksi paralel itu seperti apa begitu. Nah, kemudian untuk per minggunya ini ada ya, ini ya, per minggunya. Nah, untuk minggu pertama itu berarti sekarang ya. Minggu pertama itu masih kita mereview TRK1 karena kan dulu semester kemarin itu kan TRK1 tidak semuanya mungkin pandangannya sama gitu. Jadi mungkin ada yang belum, ada yang sudah gitu ya. Maksudnya materinya ada yang sudah, ada yang belum. Jadi kita samakan di 2 minggu awal ini. Jadi dalam waktu 2 minggu ini kita membahas TRK1. Nah, kemudian nanti masuk ke minggu ketiga ini sudah ke desain reaktor ideal. Nah, ini masuk di desain reaktor yang mulai jelimet gitu ya, mulai agak menarik. Nah, minggu keempat sudah kuis. Jadi ada kuis, ini bahannya mungkin dari dia desain reaktor ya. Kemudian dilanjutkan ke desain volume reaktor batch untuk reaksi tunggal. Ini sampai di minggu ke-6 ini masih modelnya adalah kita membahas reaksi tunggal bab 5. Nah, bab 5 di mana? Ini bab 5 di buku Livenspiel ya, Chemical Reaction Engineering itu ya. Kemudian nanti di minggu ke-7 sudah masuk ke penentuan susunan reaktor untuk reaksi tunggal. Ini sudah masuk ke gabungan reaktor gitu ya, ada reaktor tunggal, ada reaktor yang lebih dari 1. Nah, ini sudah masuk di bab 6 ini mulai di minggu ke-7, 8 ya, dan 9. Lalu nanti masuk kuis di minggu ke-10 gitu ya. Nah, ini isinya ini kuisnya. Lumayan banyak. Nah, kemudian di minggu ke-11 sudah masuk ke analisa distribusi produk. Mungkin teman-teman agak ingat
di ATK atau ya di ATK mungkin ya sedikit membahas mengenai selektivitas. Jadi selektivitas itu nanti yang dibahas adalah bagaimana kita menentukan atau menyeleksi atau istilahnya menyusun suatu kondisi operasi yang bisa menghasilkan produk yang kita inginkan. Misalkan reaksinya seri atau paralel itu kan pasti kita perlu selektivitas. Kecuali kalau reaksinya tunggal. Kalau reaksi tunggal tidak perlu selektivitas. Kalau selektivitas berarti reaksinya lebih dari satu. Bisa seri, bisa paralel. Begitu. Nah, ini kemudian nanti ada gambaran umum reaksi heterogen. Kalau tadi itu masih dari awal itu masih reaksi homogen. Kemudian di minggu ke-8 masuk reaksi heterogen. Artinya kita sudah mulai membahas mengenai gambaran bagaimana kita menggunakan katalis gitu ya. Itu termasuk pada reaksi heterogen. Kemudian nanti, ya ini lumayan menyita waktu dan pikiran ya. Itu adalah pengerjaan project based learning atau PBL. Ya, PBL-nya isinya komponennya adalah desain reaktor, reaksi yang terlibat, susunan reaktor, kondisi operasi, ketiganya, kemudian MSDS seperti apa. Nanti ini Anda buat dalam bentuk lembar kerja mahasiswa, gitu ya. Kemudian nanti dipresentasikan di dalam minggu-minggu ini, minggu ke-14 sampai ke-16. Nah, nilainya ini adalah 50% dari semuanya, gitu ya. Jadi totalnya 50% ini isinya yang project based learning. Nah, nanti Anda dibagi kelompok. Saya lihat dulu satu kelas ini kan ada 24 ya, 24 orang. Insya Allah berarti nanti dibagi menjadi 6 kelompok. Satu kelompok isinya 4 orang. Nanti ini saya jelaskan di 1 minggu sebelum mulai project based learning. Jadi selama proses ini nanti ada sekitar 2 minggu ya. 2 minggu itu 1 minggu 3 minggu maaf, 3 minggu kan 14, 15, 16. Jadi 1 minggu pertama itu kita sudah mulai menyusun isinya. Minggu kedua Anda sudah fix laporannya, minggu ketiga Anda tinggal presentasi seperti itu. Dan nanti yang terakhir adalah ujian akhir. Ujian akhir isinya volume reaktor untuk desain reaksi tunggal sama paralel. Nah, itu ya. Ini nilainya. Ya. Penilaiannya seperti ini, nilai akhirnya begini. Oh ya, sorry. Nilai akhirnya 30% ini. Nah, ini sudah. Seperti itu, begitu. Mungkin ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Izin bertanya, Bu. Siapa? Mbak siapa? Saya belum kenal ya. Saya Sylvia Ariel, Bu. Oh iya, Mbak. Silakan, Mbak. Izin bertanya, Bu, untuk buku literaturnya itu apakah harus buku atau diperbolehkan untuk PDF? Saya nggak masalah kalau yang seperti itu ya. Jadi boleh pakai apapun buku yang Anda punya mengenai teknik reaksi kimia, boleh cetak, boleh non cetak. Jadi boleh e-book, boleh buku gitu ya. Nggak masalah saya. Nanti masuk walaupun di kelas misalkan Anda, saya nggak punya buku, saya punya e-book, boleh buka laptop di kelas gitu ya. Kecuali waktu kuis itu terbatas gitu. Begitu Mbak Sylvie? Iya, Mbak Sylvia. Iya, Bu. Terima kasih. Permisi, Bu, mau tanya buat yang PBL tadi itu kan dari kelas 3A ini untuk mahasiswanya itu 25 mahasiswa, Bu. Oh, Jadi, 25 bukan 24 ya? iya, Bu, 25. Jadi untuk satu kelompok itu diperbolehkan 5 ya, Bu? Ada satu kelompok yang 5 gitu ya. Bukan satu kelompok semuanya 5, tapi
ada satu kelompok yang 5. Karena kan jumlahnya harus 4 orang ya, 4 orang berarti maksudnya 6 kelompok, supaya nggak terlalu banyak kelompoknya, kita tambah 1 orang untuk yang salah satu kelompok saja, terserah gitu ya. Jadi nanti tetap 6 kelompok tapi 1 orang ada 5 gitu ya. 1 kelompok ada yang 5 orang, maaf. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Kalau enggak ada, oh ya, ini berarti sudah nggak ada UTS ya nanti, karena nilainya banyak di ini yang project ini. Jadi kan teman-teman kemarin kalau nggak salah sudah ada yang ikut apa istilahnya kerja praktek ya. Nah, kerja praktek itu misalkan nanti ada kasus atau misalkan di pabrik itu ada salah satu alat yaitu reaktor itu, ambil salah satu reaktor, itu bisa dijadikan project based learning-nya. Jadi misalkan ini adalah proses pembuatan ini ya apa namanya kayak pasir menjadi kaca itu ya, pasir kuarsa menjadi kaca itu, misalkan seperti itu, nanti bisa kita jabarkan di PBL ini desainnya reaktornya bagaimana, kemudian reaksi yang terjadi di dalam reaktor itu reaksinya bagaimana, apakah reaksinya tunggal seri atau paralel seperti itu. Kemudian apakah mungkin reaktor yang digunakan dalam satu pabrik itu adalah cuma satu, berarti reaktornya reaktor tunggal kan seperti itu. Kemudian nanti bagaimana Anda menyusun K3-nya, K3 lingkungan ya dia, yang berhubungan dengan kondisi operasinya seperti apa. Kemudian karena alat utama berarti reaksinya itu kan ada banyak bahan kimia ya, berarti MSDS-nya bagaimana. Nah, itu semua nanti dilaporkan dalam bentuk lembar kerja. Mungkin sudah praktikum, pernah praktikum. Oke, kalau nggak salah kemarin saya diberi template-nya dari PBL-nya atau praktikum Dalpro ya kalau nggak salah seperti itu. Jadi gambarannya nanti satu komponen ini dijabarkan, satu komponen lagi reaksinya bagaimana dijabarkan seperti itu. Begitu mungkin ada pertanyaan, kalau tidak ada saya sambil koreksi sambil resensi ya. 30. Oh iya, mohon maaf ini saya sertakan nomor HP. Jadi kalau ada yang perlu bisa lewat ketua kelas, bisa langsung ke saya. Ini nomor HP saya. Kemudian email ya, email saya untuk pengumpulan tugas-tugas atau bagaimana nih bisa dikumpulkan di email. Outlook aja. Ya, silakan menghubungi saya kalau ada perlu ya. Kemudian untuk pembagian kelompoknya silahkan terserah teman-teman membagi sendiri. Saya nggak membagi karena nanti biar cocok sama temannya yang bagaimana saya kan nggak tahu ya. Biar nilainya maksimal, silahkan dibagi sendiri. Nanti dilaporkan ketua kelas ke saya namanya siapa saja begitu. Dan untuk kelompok itu tidak hanya digunakan dalam ini ya PBL, tapi setiap mungkin yang teman-teman sudah tahu TRK 1 kemarin, setiap ada tugas dikerjakan kelompok saja supaya kita cepat ya. Cepat itu maksudnya nanti kalau misalkan kita di kelas biar cepat selesai, cepat membahasnya gitu ya. Kalau satu persatu nanti kurang maksimal itu begitu. Nah, kemudian saya absen dulu, saya panggil ya. Bentar. Ahmad Basit. Ada temannya.
Saya kemarin ikut kelas saya nih. Mas Ahmad ada? Kemudian Mbak Amani. Hadir, Bu. Kemudian Mbak Ari. Hadir, Bu. Oh, ini Mbak Ari yang kemarin jadi ketua kelas ya. Mbak Balkis. Hadir, Bu. Saya sambil lihat, saya belum hafal. Mbak Kalista. Ahmad Basid hadir, Bu. Oh iya, kehilangan sinyal, Mas. Hadir. Mbak Kalista ya. Kemudian Mbak Devi. Hadir, Bu. Kemudian Mbak Dia. Mbak Dia. Mbak Dwi Putri. Hadir, Bu. Elva Devianti. Mbak Elva. Suaranya kecil. Mbak Mas Fajar. Oh ya, sudah ada tadi ya. Hadir, Bu. Mbak Farah. Hadir, Bu. Nah, ini ini Mbak apa Mas ini? Fidela Gani, cewek ya? Hadir, Bu. Oh iya, cewek. Maaf Mbak, saya belakangnya namanya Prasetyo, jadi saya salah paham. Vidya Afrida. Mas Geraldo. Hadir, Bu. Terus Humairo, Mbak Humairo. Ada? Saya lewati dulu ya. Oh, ada. Mbak Laili. Hadir, Bu. Mas Muhammad Sodik. Belum ada? Hadir, Bu. Belum ada. Mbak Nur Laili Yunifa. Hadir, Bu. Mbak Nurus Sadia. Hadir, Bu. Mbak Puspita. Hadir, Bu. Mbak Putri. Hadir, Bu. Mas Ronald. Ronald gangguan sinyal, Bu. Oke, Mbak Sylvia. Hadir, Bu. Mbak Sylvia juga. Ini saya manggilnya gimana ini? Mbak Sylvia Aril. Oh, Mbak Sylvia Aril ada. Mbak Sylvia Eka. Hadir, Bu. Nah, ini satunya siapa, Mas? Mas Fajar. Satu orang lagi siapa? Diva Kamila, Bu. Mbak Diva. Nanti saya lihat. Ini belum masuk berarti ya. Baik, kalau Anda ada pertanyaan, saya akhiri dulu karena ini masih perkenalan ya. Kita ketemu besok. Besok itu kita sudah membahas atau mereview TRK 1. Jadi TRK 1 itu yang sudah Anda dapatkan semester kemarin. Oh, Mbak Diva Kamila ya. Oke. Oh iya. Mbak Diva nanti ya. TRK 1 itu kan kita membahas masalah apa itu konversi, apa itu konsentrasi atau hubungan konsentrasi dengan konversi, hubungan konsentrasi dan waktu dan sebagainya. Itu Anda sudah paling tidak mengetahui bagaimana kalau kita membuat hubungan antara konsentrasi dan sebagainya itu tadi ya. Kemudian grafiknya bagaimana, kemudian fungsi dari grafik itu untuk apa itu. Jadi kita review kembali sedikit demi sedikit selama 2 minggu ini. Kemudian nanti ada tugas, terus masuk ke materi berikutnya, mulai masuk di TRK 2 seperti itu. Kalau ada pertanyaan, masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Nah, kalau nggak ada, saya akhiri ya. Terima kasih. Besok kita ketemu lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.